Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, puja syukur senantiasa kita memperbanyak kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang. Yang terpenting adalah Allah masih memberikan kepada kita hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan, sehingga kita bisa berhadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat jamaah Jumat. Karena selain salat 5 waktu, ada kewajiban kita sekali dalam satu minggu, yaitu salat jamaah Jumat. Bahkan saudara, afdalus sholawati as-sholatul jum'ah. Di antara seluruh sholat, yang paling afdal itu adalah sholat Jumat. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ternyata itu masih di bawah rankingnya, di bawah sholat Jumat. Maka untuk itu, kepada kita yang telah diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat ini, jangan pernah kita melalaikan dan meninggalkan. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita menyampaikan kehariban junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjuang, berdakwah, memperkenalkan agama Allah Islam ini kepada umat. Bagaimana supaya kita selamat umatnya, bahagia umatnya, bukan saja bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Jadi kita umat Islam ini berusaha agar dapat kebahagiaan itu bukan saja akhirat, tapi dunia dan akhirat. Sebagaimana diajarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar kita bahagia dunia, akhirat, serta dijauhkan daripada azab api neraka. Saudara jamaah Jumat yang berbahagia, kita sering menganggap bahwa musibah itu adalah ketika ada orang yang meninggal dunia.
ada rumah teman yang kebakaran atau banjir melanda atau gempa bumi, pesawat jatuh, itulah dan lain-lain. Itulah barangkali yang terbayang yang kita pikirkan selama ini sebagai musibah. Padahal saudara jamaah Jumat yang berbahagia, ada musibah yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada musibah kematian, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, adalah musibah agama. Justru karenanya Rasulullah Nabi kita berdoa, wala taj'al musibana lidinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah dalam hal urusan agama kami, ya Allah. Ketika ada saudara kita yang ditimpa musibah, barangkali rumahnya kemalingan, mobilnya dicuri orang, kita heboh. Ada kebakaran sampai 20 pintu, kita heboh. Karena itu kita anggap sebagai musibah yang sesungguhnya. Itu musibah juga memang. Dan kita menyabarkan mendatangi orang yang ditimpa musibah. Dianjurkan dalam agama. Namun saudara jemaah Jumat, musibah yang sesungguhnya itu adalah musibah agama. Ketika ibadah dianggap tidak perlu lagi, ketika sholat 5 waktu sudah disepelekan oleh orang lain, ketika puasa sudah dianggap tidak wajib lagi, ya puasa tidak bukan urusanmu. Nah, inilah saudara musibah yang sebenarnya yang kelak akan menyengsarakan. Kalau musibah dunia, ya paling-paling seperti tadi, sawit kita 2 ton dicuri orang, kita rugi berapa saudara? Tapi musibah akhirat saudara, sholat ditinggalkan, disepelekan, masjid megah. Kita cek, kita lihat di Aceh Singkil ini, satu kampung itu yang wajib milih pemilu ada 1000. Di Tolahan ini misalnya ada berapa yang milih, yang wajib milih 17 tahun ke atas, yang wajib milih itu insya Allah sudah wajib sholat Jumat, sudah balik. Berapa yang milih ikut pemilu? Berapa yang hadir ke masjid sholat Jumat? Bahkan ada saudara, dan insya Allah sekarang sudah terisi sepertinya di kampung kita Aceh Singkil ini, ada beberapa masjid yang justru tidak melaksanakan sholat Jumat saudara. Innalillahi, ada. Bukan di kampung kita ini, jauh dari kampung kita ini, tapi di Aceh Singkil ini. Dan insya Allah begitu ditelusuri, alhamdulillah sekarang sudah melaksanakan sholat Jumat saudara. Ini musibah yang sesungguhnya saudara. Sudah 2 tahun Indonesia dilanda oleh satu musibah yang begitu menghebohkan kita orang Indonesia. Aceh Singkil wabil khusus, kita Tolahan ini menghebohkan, musibah dilanda virus corona, kita heboh, anggaran dikeluarkan. Tapi begitu anak kita tidak sholat, saudara tetangga kita tidak sholat, tidak puasa, tidak Jumat, orang nggak open. Inilah saudara musibah yang sesungguhnya. Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai para muridku, apakah benda yang paling ringan di dunia ini? Dijawab oleh muridnya, kapas ya tuan guru. Kapas, ya kapas tuan guru. Kata Imam Ghazali, betul, kapas memang ringan.
Namun benda yang paling ringan di dunia ini bukan kapas, tapi meninggalkan sholat. Ini salah satu contoh musibah yang terbesar, musibah agama tadi, meninggalkan sholat. Kapas, di mana bahan baku bantal, di mana bantal setiap rumah kita pasti ada, pasti ada. Tidak ada rumah yang tidak pakai bantal, karena tidur tanpa bantal sepertinya kurang nyaman. Tidak ada. Tapi kalau kita tidur tidak pakai bantal, tidak ada sanksinya, sanksi hukum dunianya. Pemerintah nggak tangkap orang yang tidur nggak pakai bantal. Agama tidak larang orang yang tidur nggak pakai bantal. Tapi semua rumah insya Allah pakai bantal, kapas. Tapi salat, saudara jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang melaksanakan salat pahalanya luar biasa. As-salatu imaduddin, salat yang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat maka dia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat maka orang itulah penghancur agama. Orang yang meninggalkan salat berat, Pak, hukumannya berat. Sebaliknya juga orang yang menegakkan salat pahalanya luar biasa, saudara. Luar biasa, karena salat ini adalah rasul ibadah, pimpinannya ibadah. Yang pertama kali nanti dihisab yaumil mahsyar adalah as-salat. Awalu ma yuhasibu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Salat, ibadah kita, zakat, puasa, haji. Kita naik haji diantar orang sekampung, subhanallah. Tapi bukan itu nanti pertama yang ditanya oleh Allah. Salatmu, salat, saudara. Nah, salat yang apabila ditinggalkan sanksinya luar biasa, bila dikerjakan pahalanya juga luar biasa. Justru banyak orang yang meninggalkan salat ini. Maka Imam Ghazali mengatakan kepada muridnya bahwa benda yang paling ringan di dunia ini bukan kapas, tapi meninggalkan sholat. Dengan sepele saja, orang tidak menganggap itu suatu kewajiban. Orang tidak menganggap lagi bahwa itu kebutuhan perintah Allah kepada kita hambanya. Sehingga dengan mudah, dengan seenaknya saja kita menganggap Allah tidak sholat gak apa-apa. Padahal saudara jemaah Jumat, inilah yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah lewat peristiwa hijrah. Kita ini masih berada di bulan Muharram, kalau tidak salah 18 Muharram. Inilah yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah, hijrah, agar umat ini selamat daripada musibah iman, musibah agama. Jangan sampai umat ini akidahnya salah, yang semestinya nyembah kepada Allah malah nyembah kepada selain Allah. Baginda Rasulullah hijrah bukan karena takut mati, bukan karena takut kepada kaum Quraisy. Segalanya akan siap dikorbankan oleh baginda Rasulullah. Sayyidina Ali siap menggantikan tempat tidurnya baginda Rasulullah. Nyawa siap dikorbankan untuk agama Allah. Abu Bakar menemani baginda Rasulullah hijrah sampai kakinya dicotok, digigit oleh binatang yang berbisa, ular kobra itu, sampai menetes air matanya jatuh di pipi baginda Rasulullah. Siap. Mereka tidak takut mati. Tapi kenapa mereka melaksanakan hijrah? Allah yang nyuruh,
Allah yang memerintahkan, karena pada waktu itu itulah yang terbaik. Kaum muslimin pada waktu itu masih sedikit. Begitulah baginda Rasulullah, para sahabat, kaum muslimin wal muslimat memperjuangkan iman ini, saudara. Memperjuangkan agama ini. Kita, masjid kita megah insya Allah, aman. Kita sholat nggak ada yang larang, tinggal enaknya, saudara. Justru karena itu musibah yang sesungguhnya ketika kita sudah menganggap ibadah tidak penting, sholat tidak penting, justru kita menghebohkan, menganggap musibah dunia itulah musibah yang sesungguhnya. Teman kita tidak sholat, tidak kita open. Teman kita tidak mau Jumat, tidak mau kita ajak. Apa salahnya, Pak? Yuk Jumatan yuk. Barangkali dari lidah kita itu dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah. Karena hidayah itu bukan buatan manusia. Hidayah itu justru pemberian Allah lewat lidah kita. Bagaimanapun hebatnya seorang mubaligh, dia tidak bisa menyadarkan umat. Siapa yang menyadarkan, memberikan hidayah? Allah. Sehingga Nabi kita tidak bisa mengislamkan pamannya Abu Talib sampai menetes air mata, padahal paman beliau dengan mati-matian membela orang kafir Quraisy segan kepada Nabi karena justru memandang paman beliau Abu Talib. Beliau meneteskan air mata, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan inilah khutbah kita pada hari yang berbahagia ini. Insya Allah mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat kepada pribadi khatib sendiri dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.